Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah suasana ba'da kajian. Semoga kita bisa memahami ilmu syar'i yang mulia ini untuk mengamalkan kepada keluarga dan saudara sesama muslim yang kita cintai dimanapun berada. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima amal ibadah sahabat filah semua. Ada satu kisah yang sulit dibayangkan tentang taubatnya seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Kisah ini disampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, halaman 21, sebuah karya fenomenal, karya besar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ada seorang lelaki dari golongan umat sebelummu telah membunuh 99 orang. Kemudian ia menanyakan tentang orang yang paling alim dari penduduk bumi. Lalu ia ditunjukkan pada seorang pendeta. Ia pun mendatanginya dan selanjutnya berkata bahwa sesungguhnya ia telah membunuh 99 manusia. Apakah ia masih diterima untuk bertobat? Pendeta itu menjawab, tidak bisa. Kemudian ia bunuh pendeta itu. Maka dengan demikian genaplah menjadi 100. Lalu ia bertanya lagi tentang orang yang paling alim dari penduduk bumi. Kemudian ditunjukkan pada seorang yang alim. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sesungguhnya ia telah membunuh 100 manusia. Apakah masih diterima taubatnya? Orang alim itu menjawab, ya masih bisa. Siapa yang dapat menghalang-halangi antara dirinya dengan taubat itu? Pergilah engkau ke tanah ini, ditunjukkan kepada satu wilayah. Sebab di situ ada beberapa kelompok manusia yang menyembah Allah. Menyembahlah engkau kepada Allah bersama dengan mereka, dan janganlah engkau kembali ke tanahmu atau ke tempat asalmu, sebab tanahmu adalah negeri yang buruk. Maka ia pun bergegas pergi, sehingga di waktu ia telah sampai separuh dari perjalanan, tiba-tiba ia didatangi oleh kematian. Kemudian terjadilah perselisihan tentang orang tersebut antara malaikat rahmat dan malaikat siksa atau malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini telah datang untuk bertaubat sambil menghadapkan hatinya kepada Allah. Malaikat siksa berkata, orang ini sama sekali belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Selanjutnya ada malaikat yang mendatangi mereka dalam wujud seorang manusia. Lalu ia dijadikan sebagai pemisah antara malaikat-malaikat yang berselisih tadi, sebagai hakim. Ia berkata, ukurlah antara dua tempat itu, kemana ia lebih dekat letaknya, maka ia adalah untuknya. Lalu para malaikat itu mengukur. Kemudian didapatinya bahwa orang tersebut lebih dekat kepada bumi yang dikehendaki atau yang dituju untuk bertaubat, sehingga ia dibawa oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari 3470 dan Muslim 46-2766. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, orang tersebut lebih dekat sejengkal saja ke perkampungan yang baik itu atau yang hendak didatangi, maka dijadikanlah ia termasuk golongan penduduknya. Dalam riwayat lain yang sahih pula disebutkan, Allah Ta'ala lalu mewahyukan tanah yang ini tempat asalnya, supaya engkau menjauh, dan kepada tanah yang ini tempat yang hendak dituju, supaya engkau mendekat. Kemudian berfirman, ukurlah antara keduanya. Maka mereka para malaikat mendapati bahwa pada yang dituju lebih dekat sejauh sejengkal jaraknya. Maka orang itu pun diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat lain lagi disebutkan, orang tersebut bergerak dengan membusungkan dadanya ke arah tempat yang dituju. Sungguh ini adalah sebuah kisah yang sangat menggugah bagi para pendosa agar segera bertobat. Sebagaimana kisah seorang pendosa membunuh 100 nyawa yang diterima taubatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kisah ini merupakan ibroh. Jika kita benar-benar ingin bertaubat, maka segeralah bertobat. Karena Allah Maha Penerima Taubat. Selama seseorang tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka Allah akan menerima taubatnya seseorang itu. Dan Allah akan membuka pintu taubat lebar-lebar untuk hambanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi diriwayatkan. Dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik padaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3540.
Semoga bermanfaat. Jika ada kebaikan itu datang dari Allah Azza wa Jalla, namun jika terdapat kekhilafan, murni datang dari kelemahan diri kami pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.